Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat hari ulang tahun RI yang ke-75. Semoga Indonesia bisa selesai wabahnya dan selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 Jakarta? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah dulu. Dan andaikan harus keluar, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter, lebih bagus lagi 2 meter. Home learning kali ini adalah materi dan penilaian harian. Tetap menggunakan buku LKS. Silakan disiapkan dulu buku LKS-nya. Kita masuk ke halaman 7. Halaman 7 yang C. Yang C, masuk halaman 7 yang C. Silakan siapkan dulu bukunya. Yang C. Sudah? Ya, yang C. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. 1. Menelaah struktur teks deskripsi. Teks deskripsi disusun dengan struktur yang terdiri atas A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, dan C. Penutup kesimpulan. Kita bahas dari A sampai C. Yang pertama A. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Yang B, deskripsi bagian adalah dapat dikembangkan berdasarkan hal-hal berikut. 1. Jadi deskripsi bagian ada 4 poin. Yang pertama, yang 1, berdasarkan ruang, artinya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Yang poin kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, artinya berisi perincian bagian-bagian objek. Yang ketiga, bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, adalah perincian bagian awal mulai meningkat, puncak inti atau penutup. Dan yang terakhir, bagian berupa pemfokusan. Bagian ini bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Masuk. Kedua, menelaah unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Ya, masih halaman 7. Yang keduanya, menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Salah satu yang membedakan teks deskripsi dengan teks lain yaitu terletak pada unsur kebahasaannya. Jadi salah satu yang membedakan teks deskripsi dengan teks lain yaitu yang terletak pada unsur kebahasaannya. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin. Masih halaman 7. Ada 7 poin. Yang A, kalimat rincian. Apa itu kalimat rincian? Kalimat rincian adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek atau hal secara detail. Kalimat perincian terletak setelah kalimat utama karena berfungsi sebagai penjelas kalimat utama yang berada sebelumnya. Contoh kalimat utama, ayahku seorang cabar. Ayahku seorang yang sabar. Kalimat perinciannya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum, tidak pernah marah-marah dan selalu menyayangiku. Yang B, kalimat yang menggambarkan penginderaan. Apa itu? Artinya, kalimat dengan cerapan panca indera berisi kalimat yang seolah-olah bisa dirasakan oleh indera kita, seperti bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, seolah melihat pasir pantai berwarna putih dan bersih. Seolah mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah merasakan udara di pegunungan begitu segar. Yang C, sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh, kata indah. Sinonimnya elok, permai, molek. Kata abang bisa kakak atau kang mas atau akang sinonimnya. Yang C, yang D, kata depan. Apa itu kata depan? Kata depan merupakan kata secara sintaksis, tata atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat atau keterangan. Sedangkan secara semantis dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan atau di belakangnya. Contoh kata depan di kalimatnya, kecelakaan tersebut terjadi di depan terminal Kudus. Lanjut ke E, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipermim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipenim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus, jadi masih sinonim. Contohnya kata umum hewan peliharaan, kata khususnya bisa kucing, kelinci, ikan, atau burung. Contoh yang kedua, kata umum sayuran, kata khususnya bisa bayam, kacang panjang, sawi, dan kangkung. Lanjut ke kata berimbuhan. Yang F, halaman 8. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk suatu kata. Hasil dari proses pengimbuhan ini yang disebut kata berimbuhan. Bentuk-bentuk imbuhan meliputi sebagai berikut. 1. Awalan, misal M, me, N, ber, di. Ada di buku 8, kalau kurang jelas. Imbuhan meliputi sebagai berikut. 1. Awalan, sisipan, akhiran, dan kompiks. Silakan bisa dibaca. Halaman 8, masih halaman 8. Kata berimbuhan.
Sudah? Kita masuk ke G, poin G. Kalimat majas. Kalimat majas atau majas. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ada beberapa poin, ada 3 poin majasnya. Yang pertama, majas asosiasi atau perumpamaan. Apa itu? Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang tidak sama tetapi dianggap memiliki persamaan dalam hal sifat dan karakternya. Contoh kalimat pantai Losari dengan pesonanya begitu benar-benar seperti lukisan. Jadi contohnya pantai Losari, pesonanya begitu indah seperti lukisan. Yang kedua, majas metafora adalah majas yang membandingkan sesuatu benda secara analogis. Contoh kalimat keindahan semburat merah yang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Sang mentari artinya matahari. Yang terakhir, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan suatu benda mati yang seolah-olah hidup dengan sifat-sifat manusia. Contoh kalimat angin lembut seperti mengelus-ngelus kulit kita. Itu contoh majas personifikasi. Sudah beres materinya? Alhamdulillah. Andai kurang jelas, silakan dibaca lagi dari halaman 7 sampai 9. Silakan dibaca lagi kalau andai kurang jelas. Oh iya, mengingatkan untuk yang jarang mengumpulkan tugas home learning, segera hubungi Bapak Japri, karena ketakutan Bapak apabila pas dibagi rapot tidak ada nilai, maka rapot tidak akan bisa dibagikan. Harus ada nilai dulu, harus ada nilai bahasa Indonesia dulu. Tidak hanya mata pelajaran Bapak, mungkin mata pelajaran yang lain juga begitu. Kalau tidak ada nilai, mungkin rapot tidak akan dibagikan. Jadi silakan yang belum merasa mengumpulkan nilai home learning 1, 2, 3 japri ke Bapak, atau ntar Bapak yang japri tugas-tugas mana yang belum, jadi agar tahu. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang kurang jelas selama mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lain, dijapri saja ke gurunya masing-masing, tidak dibahas di grup, agar lebih guru masing-masing lebih cepat merespon. Karena kalau di grup banyak yang masuk, jadi susah membacanya. Begitu saja. Dan yang terakhir, usahakan selama home learning ini buku bahasa Indonesia khusus ada ya. Jadi pas kita masuk setelah normal, masuk tatap muka, ada buktinya kalian mengikuti home learning atau pembelajaran jarak jauh. Oke, itu saja untuk tugas harian 1 halaman 9. Ada halaman 9, silakan. Ada judulnya Danau Toba. Setelah ini dibaca, Danau Toba itu dibaca, terus halaman 10-nya ada penilaian harian. Ada 5 soal. Jadi silakan dikerjakan. Ditulis soalnya di buku tulis agar paham, diisi. Seperti biasa, peraturan home learning memakai seragam. Setelah beres mengerjakan home learning, dipoto, kirim ke Bapak, foto masing-masing memakai seragam sedang mengerjakan, dan foto tugasnya. Waktunya simpel saja, dari jam 8 mulainya sampai setengah 2 boleh, atau setengah 3 maksimal sebelum asar. Terima kasih untuk home learning kali ini, kelas 7, bentar saja selesai.
kita lanjut hari depan materinya, masih tetap materi bab 1, deskripsi atau teks deskripsi objek. Alhamdulillah rabbil alamin. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah karena wabah ini masih belum berakhir. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.